Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Antonio Conte disebut sebagai salah satu calon pengganti Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United. Berikut hal yang terjadi bila Conte melatih Manchester United. Yang pertama, Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw kerja lebih keras. Sebagai pelatih, Antonio Conte sangat menyukai formasi 3-5-2 yang berubah jadi 5-3-2 saat bertahan. Hal ini membuat wingback jadi sosok krusial dalam skema Conte. Di Chelsea bisa dilihat transformasi Victor Moses yang akhirnya sukses jadi wingback kanan dan Ivan Perisic yang kerap ditempatkan sebagai wingback kiri di Inter Milan. Namun ada pula sosok Achraf Hakimi yang mampu mengangkat nama bersama Conte di Inter Milan sebagai wingback kanan musim lalu. Bila datang ke Manchester United, Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw harus siap bekerja keras naik turun. Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw punya modal untuk melakukan hal tersebut karena selama ini juga mereka aktif membantu serangan. Yang kedua, menit bermain bek tengah bertambah. Kehadiran Antonio Conte juga berarti slot untuk bek tengah bertambah. Conte seringkali menggunakan formasi 3 bek sejajar, baik di Inter Milan, Chelsea, maupun timnas Italia. Bila Conte datang, hal ini jadi kabar menggembirakan bagi bek-bek tengah Man United. Victor Lindelof dan Eric Bailly yang sering jadi cadangan di awal musim ini punya kesempatan lebih besar karena bisa bersanding dengan Harry Maguire dan Rafael Varane. Namun, Luke Shaw bisa saja ditempatkan sebagai salah satu trio bek tengah bila Conte butuh pemain yang lebih agresif saat menyerang. Yang ketiga, saling sikut di lini depan. Antonio Conte bisa menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Di Inter Milan, Conte lebih memilih 3-5-2 dengan duet Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez di lini depan plus dukungan 3 gelandang. Bila Conte menggunakan formasi 3-5-2, saling sikut di lini depan bakal makin tidak terhindarkan. Dengan kondisi bahwa satu slot hampir pasti diisi oleh Cristiano Ronaldo, satu posisi lain bakal jadi rebutan Marcus Rashford, Anthony Martial, Jadon Sancho, Mason Greenwood, Edinson Cavani hingga Jesse Lingard. Andai Antonio Conte menggunakan formasi 3-4-3, giliran gelandang yang bakal saling sikut lantaran dua posisi di lini tengah sudah pasti diisi wingback. Menarik melihat Nemanja Matic, Scott McTominay, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Donny van de Beek, hingga Fred memperebutkan dua posisi tersisa tersebut. Setelah spekulasi berkembang karena kekalahan memalukan Man United dari Liverpool, laporan terbaru menyebutkan bahwa posisi Ole masih aman. Manchester United nampaknya masih sabar mempertahankan manajer mereka Ole Gunnar Solskjaer meski Man United baru saja mendapatkan hasil memalukan pekan lalu dengan dikalahkan 5 gol tanpa balas oleh Liverpool. Setelah sejumlah media melaporkan bahwa ada pertemuan darurat pada jajaran petinggi Man United pada Senin 25 Oktober malam waktu setempat guna membahas nasib klub di bawah Ole, Sky Sport merilis kabar bahwa posisi Ole masih aman. Dijelaskan bahwa manajer asal Norwegia itu akan tetap menukangi tim pada laga lanjutan Liga Premier Inggris kontra Tottenham Hotspur pada Minggu 30 Oktober. Namun, ada pembahasan mendalam terkait masalah yang terjadi di internal klub. Nama Antonio Conte sempat mencuat sebagai suksesor Ole di kursi kepelatihan Setan Merah, tetapi karakter Conte juga mendapatkan sorotan. Sebagaimana sosok asal Italia yang sedang menganggur itu dikenal temperamental dan suka menuntut. Sky Sport Italia menyebutkan bahwa tidak ada pembicaraan formal antara pihak Man United dan Antonio Conte. Meski Antonio Conte sendiri sudah dipastikan siap untuk menukangi klub tersebut. Terlepas ada isu yang menyebutkan dirinya emoh balik ke Liga Inggris, Gary Neville menilai klub harus belajar tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam skuad. Pasalnya dari Luis van Gaal hingga Jose Mourinho, akhirnya tidak bisa awet menukangi Setan Merah dan mengganti Ole begitu saja dinilai bukan solusi gitu. Posisi Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United kian terpojok dengan hasil buruk yang diterima kala menghadapi Liverpool dan semakin parah dengan kesediaan Antonio Conte untuk menggantikan dirinya. Beberapa laporan mulai mengaitkan MU dengan pelatih-pelatih ternama yang tersedia. Salah satunya adalah Antonio Conte. Pria berkebangsaan Italia itu belum memiliki pekerjaan baru sejak cabut dari Inter Milan. Conte sempat diragukan tertarik melatih klub berjuluk Setan Merah tersebut.
Pasalnya, ia diketahui enggan menerima pekerjaan di tengah-tengah kompetisi berjalan dan hanya ingin pekerjaan yang dimulai dari awal musim. Namun, kabar terbaru dari dua jurnalis kenamaan Italia, Alfredo Vedula dan Gianluca Di Marzio, menjadi kabar segar buat MU. Pasalnya, ia dilaporkan siap untuk mengambil alih kursi kepelatihan mereka di tengah musim ini. Antonio Conte memang sudah memberikan lampu hijau, namun MU sendiri masih bimbang apakah harus mendukung Solskjaer atau memecatnya dalam waktu dekat ini. Meski The Red Devils baru saja menelan kekalahan berat. Tagar Ole Out yang tersebar di media sosial dibicarakan oleh fans setia MU, namun figur Ole Gunnar Solskjaer sendiri masih memiliki tempat di hati penggemar, mengingat dia adalah salah satu legenda favorit. Andai keputusan memecat Ole Gunnar Solskjaer diambil, Antonio Conte bakalan berada di posisi terdepan. Sport Italia juga melaporkan kalau kontrak berdurasi 3 tahun telah didiskusikan, dengan nominal bayaran mencapai 12 juta euro per musim. Eric Bailly dilaporkan mempertanyakan secara terbuka keputusan pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memainkan Harry Maguire sebagai starter. Eric Bailly menyoroti keputusan Solskjaer saat MU takluk dari Leicester City 2-4 pada 16 Oktober lalu. Maguire bermain penuh di laga tersebut. Eric Bailly jadi salah satu pemain di skuad MU yang kesulitan mendapatkan kesempatan tampil dan belum tampil di Liga Inggris. Bek tengah asal Pantai Gading itu pun amat berharap bisa mendapatkan kesempatan bermain melawan Leicester City. Apalagi Maguire tengah bermasalah dengan cedera betis. Maguire pun hanya 1 kali terlibat dalam sesi latihan tim sebelum dipilih sebagai starter oleh Ole Gunnar Solskjaer melawan Leicester City. Hasilnya, pemain berusia 28 tahun itu tampak begitu lamban saat tampil buruk melawan mantan timnya. Menurut laporan The Telegraph, seperti dilansir dari Metro, Eric Bailly mempertanyakan keputusan Ole Gunnar Solskjaer yang memilih untuk menurunkan bek tengah yang tidak dalam kondisi fit. Laporan yang sama juga mengklaim beberapa anggota skuad MU menuduh Ole Gunnar Solskjaer terlalu memfavoritkan beberapa pemain. Pertanyaan itu datang karena pemain seperti Donny van de Beek dan Jesse Lingard hanya mendapatkan sedikit kesempatan untuk memberikan dampak buat tim. Ole Gunnar Solskjaer saat ini berada dalam tekanan sebagai arsitek MU. Posisinya rawan diganti oleh pelatih lain setelah kekalahan telak 0-5 dari Liverpool di Liga Inggris pada akhir pekan lalu. Kendati dalam tekanan, Ole Gunnar Solskjaer memastikan tidak akan mundur dari posisinya. Belakangan nama dua pelatih top yang sedang menganggur, Antonio Conte dan Zinedine Zidane, dikaitkan sebagai calon pelatih MU selanjutnya andai Ole Gunnar Solskjaer dipecat. Ruang ganti Manchester United dikabarkan sedang panas. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer dalam memadukan para penyerangnya. Kekalahan baru-baru ini membuat pukulan telak buat mental Manchester United beserta para pemainnya. Bahkan diketahui kalau rasa percaya terhadap Ole Gunnar Solskjaer di ruang ganti tidak lagi seperti biasanya. ESPN melaporkan kalau banyak pemain MU mempertanyakan kepemimpinan Ole Gunnar Solskjaer, khususnya dalam hal memadukan dua penyerangnya Cristiano Ronaldo dan juga Mason Greenwood. Lebih lanjut, laporan yang sama menyebutkan kalau pemain MU sadar bahwa Ronaldo dan Greenwood jarang bertukar operan di lapangan, dan Ronaldo tampak kesal dengan pengambilan keputusan pria berumur 20 tahun itu. Mantan pemain Chelsea Frank Ribery menilai karir Paul Pogba di Manchester United mungkin akan berakhir setelah sang pemain dicadangkan dalam pertandingan melawan Liverpool. Frank Ribery turut mengomentari situasi Pogba di MU. Menurut Ribery, karir Paul Pogba bersama Setan Merah mungkin akan segera berakhir setelah dicadangkan melawan Liverpool. Sementara itu, kartu merah yang didapatkan Paul Pogba membuat kesal mantan pemain Setan Merah Paul Scholes. Menurutnya, setelah insiden kartu merah, Paul Pogba seharusnya jangan pernah dimainkan lagi di MU. Manajemen Manchester United sudah mengambil keputusan terkait masa depan Ole Gunnar Solskjaer. Mereka memutuskan untuk memberikan kesempatan terakhir bagi sang manajer untuk membuktikan bahwa ia layak menangani Setan Merah. Dilansir Fabrizio Romano, hasil rapat itu sudah keluar. Manajemen Setan Merah dilaporkan memberi kesempatan terakhir bagi Ole Gunnar Solskjaer. Menurut laporan tersebut, direksi MU memutuskan untuk memberikan satu kesempatan lagi kepada Ole Gunnar Solskjaer. Salah satu sosok yang duduk di balik kursi direksi MU adalah Sir Alex Ferguson. Manajer legendaris MU itu dilaporkan masih mendukung anak asuhnya itu untuk terus menangani Setan Merah. Setelah proses diskusi yang cukup panjang, direksi MU memutuskan untuk memberikan kesempatan terakhir untuk sang manajer. Kesempatan terakhir yang dimaksud adalah
Ole Gunnar Solskjaer dituntut membawa MU meraih kemenangan di akhir pekan ini. Sang manajer dituntut harus mendapatkan kemenangan saat mereka bertandang ke markas Tottenham di pekan ke-10 Liga Inggris nanti. Jika Ole Gunnar Solskjaer gagal memenuhi tuntutan itu, maka manajemen MU tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan surat pemecatan untuk sang manajer. Klub Liga Inggris Manchester United mulai menyusun rencana transfer mereka di tahun 2022. Setan Merah dilaporkan ingin memboyong Federico Chiesa dari Juventus. Menurut Picha Jazz, Cristiano Ronaldo menjadi penyebab MU ingin mendatangkan Chiesa. Penyerang anyar MU itu mengaku cocok bermain dengan Federico Chiesa. Ia yakin performanya bisa jauh lebih maksimal andai sang winger bermain bersamanya. Itulah mengapa ia mengajukan permintaan ke MU untuk mencoba mendatangkan pemain timnas Italia itu. Manchester United kemungkinan tidak akan mendapatkan jasa Chiesa. Juventus selaku pemilik Chiesa saat ini sangat ogah menjual sang winger. Mereka meyakini Chiesa akan menjadi pilar yang sangat krusial bagi tim mereka. Itulah mengapa mereka tidak akan tergoda untuk menjual Federico Chiesa meski mereka digoda uang dalam jumlah yang sangat besar. Federico Chiesa tampil cukup apik di awal musim 2021-2022 ini. Sang winger mengemas 2 gol dan 1 assist dari 10 penampilan bersama si Nyonya tua.